Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hardo Basuki selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Irawan. Saya mahasiswa MMUGM Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan penulisan tesis saya yang berjudul Pengukuran Value Creation Digitalisasi dari Perspektif Finansial, Studi Kasus pada PTMN. Pada bab pertama, pendahuluan akan dijelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta batasan penelitian. Latar belakang penulisan dalam tesis ini adalah digitalisasi sebagai pendorong value creation organisasi. Hal ini secara teoretikal disebutkan bahwasanya digitalisasi berperan sebagai katalis penciptaan nilai dan juga keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Kompleksitas dalam industri migas mendorong perlunya atau urgensinya digitalisasi, di mana saat ini sudah banyak terbukti mampu teknologi digital untuk menurunkan downtime dan juga optimalisasi kinerja aset. Tantangan dalam pengukuran nilai finansial dalam digitalisasi adalah sering tidak tercermin di dalam laporan keuangan. Kebutuhan kerangka pengukuran value creation digital berbasis teori, dalam hal ini dilakukan pendekatan resource-based view dan juga dynamic capabilities. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pendekatan pengukuran digital value creation dari perspektif finansial. Indikator finansial apa saja yang relevan dan juga berapa besar nilai tambah manfaat finansial yang dihasilkan dari implementasi digitalisasi ini. Tujuan penelitian adalah menganalisis pendekatan pengukuran digital value creation berdasarkan teori RBV dan dynamic capabilities, mengidentifikasi indikator finansial yang relevan, mengukur dan mengevaluasi nilai tambah finansial yang dihasilkan dari implementasi digitalisasi. Manfaat penelitian bagi akademis adalah memberikan kontribusi kajian literatur mengenai pengukuran value creation digital. Bagi praktisi, ini akan menjadi referensi bagi perusahaan di dalam mengevaluasi efektivitas inisiatif digital. Bagi pemberi kebijakan, ini akan memberikan masukan bagi industri energi dan pembuat kebijakan di dalam merumuskan strategi digitalisasi yang berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi yang terukur. Adapun batasan penelitian dalam penulisan ini adalah yang pertama, dampak non-finansial seperti peningkatan keselamatan kerja, budaya inovasi, maupun kepuasan pelanggan tidak dianalisis. Terdapat keterbatasan transparansi dan juga kelengkapan data yang mungkin dapat mempengaruhi objektivitas hasil. Objek penelitian bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh industri migas ataupun sektor energi nasional. Periode data yang dianalisis dibatasi pada kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan data dari perusahaan. Landasan teori yang akan dijelaskan dalam penulisan ini adalah RBV dan Dynamic Capabilities, Digital Value Creation, dan kerangka konseptual dari penulis. Landasan teori pertama, yaitu resource-based view, dalam suatu literatur dijelaskan bahwasannya daya saing jangka panjang perusahaan ditentukan oleh kemampuannya di dalam mengelola sumber daya internal yang memiliki nilai strategis bersifat langka, sulit direplikasi, serta tidak mudah digantikan oleh pesaing. Kapabilitas digital seperti data analytics, infrastruktur teknologi informasi, dan kemampuan data-driven dipandang sebagai bagian dari sumber daya strategis yang berpotensi menciptakan nilai ekonomi. Dalam teori dynamic capabilitas teori disebutkan dalam satu literatur, dijelaskan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan mentransformasikan sumber daya secara berkelanjutan melalui proses sensing, seizing, dan transforming. Dalam literatur lainnya, kapabilitas dinamik diposisikan sebagai kapabilitas tingkat tinggi yang mencakup proses pengetahuan, keterampilan, sumber daya, serta aspek kognitif yang bersifat spesifik dan kontekstual. Hubungan dari kedua teori ini adalah teori RBV menekankan pada
apa yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sumber dayanya sendiri, sementara dynamic capabilities theory menjelaskan apa yang perusahaan lakukan, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya secara adaptif. Dalam literatur lainnya disebutkan bahwasanya kedua teori ini berkorelasi terhadap kesuksesan bisnis perusahaan. Dalam suatu literatur, digital value creation merujuk pada proses di mana teknologi digital menciptakan nilai ekonomi yang terukur baik langsung maupun tidak langsung. Indikator finansial pengukuran divisi digital value creation antara lain adalah ROI, return on investment, cost reduction, productivity gain, dan revenue growth. Kerangka konseptual yang penulis coba elaborasikan adalah digitalisasi baik melalui data analytics, automation, maupun AI akan berhubungan dengan efisiensi operasional dan juga financial value creation, yang mana ini sangat berhubungan sekali dengan konsep atau perspektif resource-based view dan dynamic capabilities. Pada bab 3, metode penelitian dan objek penelitian, penulis melakukan pendekatan atau metode menggunakan studi kasus. Studi kasus tunggal, di mana jenis dan sumber data, yaitu mendapatkan data primer melalui dokumen Project Digital Factory dan juga data sekunder, yaitu laporan manajemen dan keuangan, serta mendapatkan pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, dan juga wawancara dan diskusi kelompok. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, komparatif sebelum dan sesudah digitalisasi, melakukan triangulasi data dengan indikator utama ROI, cost reduction, productivity gain, dan revenue growth. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah PTMN, yang merupakan perusahaan energi nasional terintegrasi yang menjalankan usaha migas dari hulu ke hilir, yang berperan strategis di dalam ketahanan energi nasional. Di dalamnya terdapat Digital Factory yang berfungsi sebagai unit integrasi yang mengelola inisiatif digital berbasis data-driven untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi operasional, optimalisasi aset, dan penciptaan nilai yang terukur. Pada bab 4 hasil penelitian, penulis akan membahas mengenai implementasi digitalisasi di PTMN, analisis pengukuran dampak value creation dari finansial, perspektif teori RBV, dan DCT. Implementasi digitalisasi di PTMN yang pertama adalah di sana berjalan secara parsial dan belum memiliki mekanisme pembuktian value yang konsisten. Digital Factory hadir sebagai titik balik transformasi digital karena memiliki tujuan bisnis dengan basis value. Dan dalam laporan tahunan perusahaan, program Digital Factory bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dengan target potensi kontribusi kepada EBITDA perusahaan 300 juta US dollar mulai tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam RJPP perusahaan. Mekanisme pembentukan value creation disebutkan bahwasanya value creation bersifat tangible maupun intangible. Di dalam project charter use case di PTMN harus terdapat value tree diagram sebagai fondasi konstruksi monitoring value yang berperan dalam pencapaian target RCPP. Pengukuran hasil value creation dilakukan dengan mengidentifikasi as-is proses dan juga future to be proses dalam suatu pengembangan produk digital dan analitik. Proven value adalah hal yang dinantikan sebagai indikator kesuksesan suatu produk digital dan analytics. Analisis pengukuran dampak value creation dari perspektif finansial yang dilakukan oleh penulis adalah dari portofolio yang dimiliki sebanyak 13 use case dengan varian nilai low high, yang mana yang terendah adalah 494 juta US dollar, yang tertinggi 873 US dollar, dilakukan median sebagai rata-rata tengah, yaitu 684 juta US dollar, dan penulis coba uh, simulasikan kepada profit and loss konsolidasi PTMN untuk basis 2026, di mana dengan melakukan pengembangan use case 13
portofolio tersebut akan berkontribusi perbaikan 6,13% lebih tinggi dibandingkan tidak melakukan digitalisasi. Kemudian dari sisi rasio keuangan, dari rasio ROI didapatkan peningkatan 24,37%. EBITDA margin meningkat 5,83%. Dan dari sisi cost persatuan, profit per liter bisa lebih tinggi 23,12%. Dengan demikian, implementasi ini berpotensi untuk meningkatkan EBITDA, ROI, EBITDA margin, dan profit per liter. Penulis juga melakukan simulasi efektivitas dari pengembangan masing-masing use case, di mana dari tahun 2025 sampai dengan 2026 ini dilakukan 10 pengembangan use case, yang mana 7 diantaranya sudah terselesaikan. Penulis coba simulasikan kepada masing-masing use case tersebut profit and loss figure-nya, yang mana didapatkan projected revenue dan juga cost reduction sesuai dengan estimasi value yang dijanjikan. Kemudian dikurangi dengan investment cost, yaitu biaya dalam mendevelop use case tersebut. Kemudian dikurangkan lagi dengan operating cost yang didapatkan dari rata operating cost konsolidasi selama beberapa tahun terakhir, dan juga maintenance cost, yaitu biaya pemeliharaan. Dari projected revenue minus cost didapatkan bahwasannya net income yang dihasilkan dari masing-masing use case ini adalah variatif dengan total 141,7 juta US dollar. Cost to value mengindikasikan bahwasanya dengan investasi hanya sekitar 20-an sampai 33%, itu bisa menghasilkan ROI 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi, dan juga mengkontribusi kepada EBITDA margin dari 67 sampai 78%. Korelasi antara teori RBV dan DCT terhadap value creation digital PTMN, yaitu di mana Digital Factory PTMN dipahami sebagai instrumen strategis yang menjembatani kedua perspektif tersebut dengan tujuan akhir mengkonversi kapabilitas digital menjadi nilai tambah finansial yang terukur dan akuntabel. Di bab terakhir, kesimpulan dan syarat, penulis menyimpulkan bahwasanya evolusi digitalisasi dan peran digital factory, yang mana digital factory itu saat ini sudah menempatkan aspek value yang menjadi fokus yang lebih terstruktur dan juga memiliki tatanan governance yang uh, cukup baik. Namun hal ini perlu ditambahkan untuk menjadi formalitas dalam strategic inisiatif yang diakui oleh Board of Director dan juga menjadi set KPI. Pengukuran dan juga dampak finansial digital value creation dalam hal ini adalah diperlukan standarisasi metodologi dan juga pemetaan kelaporan keuangan. Dari simulasi didapatkan bahwasanya ini kontribut terhadap EBITDA dan juga peningkatan dari indikator yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu EBITDA 6,13%, ROI 24,37%, EBITDA margin 5,83%, dan profit per liter 23,12% dibandingkan tanpa melakukan digitalisasi. Implikasi teoritis dari RBV dan DCT adalah sumber daya digital, baik data, analitik maupun talenta, merupakan aset strategis atau RBV dan menguatkan kapabilitas organisasi melalui tata kelola, manajemen perusahaan, manajemen perubahan, dan integrasi lintas fungsi atau DCT. Saran yang dituliskan oleh penulis untuk perusahaan adalah menjadikan Digital Factory sebagai inisiatif strategis dan juga set KPI, kemudian penyusunan metodologi pengukuran nilai yang end-to-end dari estimasi value sampai dengan proven value, kemudian memperkuat prioritisasi use case melalui risk factoring dan scoring berbobot, dan mengembangkan guidance, value tree, dan pemetaan driver operasional ke laporan keuangan. Diperlukan juga dukungan dari top down maupun bottom up untuk change management dan ownership product owner. Dan diperlukan prioritas untuk penguatan fondasi data dan infrastruktur teknologi informasi. Demikian yang dapat disampaikan oleh penulis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.